akan membawakan suatu perenungan tentang Natal dengan judul Natal dan Misi. Kita sudah tahu bersama bahwa Natal adalah salah satu hari di mana semua umat Kristiani merayakan lahirnya Sang Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Merayakan Natal seharusnya bukan sekedar memperingati hari lahirnya Yesus Kristus, karena tidak sedikit umat Kristiani yang masih salah memaknai Natal dan seringkali merayakan Natal juga dengan cara yang salah. Ada sebagian orang yang selalu mengidentikan Natal dengan pesta pora. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Natal itu sama dengan pohon terang, Sinterklas, berbagi kado, dan hal-hal lainnya. Dan pada akhirnya, tanpa mereka sadari, mereka telah melupakan makna dari Natal itu sendiri dan melupakan Tuhan Yesus. Memang Alkitab tidak menjelaskan secara eksplisit bagaimana merayakan Natal, karena Alkitab pun memang tidak memberitahukan dengan pasti kapan hari dan tanggal kelahiran Tuhan Yesus. Karena yang terpenting bagi kita adalah bukan kapan hari dan tanggal Tuhan Yesus lahir, tetapi mengapa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, serta bagaimana sikap dan tujuan kita dalam merayakan hari Natal. Kristus lahir ke dunia ini menjadi serupa dengan manusia dengan misi yang jelas, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa. Ini berarti bahwa kelahiran Kristus merupakan suatu kesempatan bagi manusia untuk diselamatkan. Allah mengambil inisiatif menyelamatkan manusia melalui Tuhan Yesus Kristus, karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kelahiran Tuhan Yesus juga menunjukkan suatu sikap kasih dan kepedulian Tuhan kepada manusia sebagai ciptaan yang termulia. Kekasih Tuhan, Natal berarti Allah menyatakan dirinya melalui pribadi Tuhan Yesus, serta terwujudnya perjanjian Allah untuk menyelamatkan manusia melalui pribadi Tuhan Yesus. Memang ada satu cara di mana Allah bisa mempertahankan keilahiannya, yaitu dengan cara tetap jauh dari manusia. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Ia membiarkan dirinya masuk ke lumpur dan kotoran dunia ini, sebab hanya dengan cara demikian ia dapat menarik manusia dari situ. Memang alangkah sangat-sangat tidak masuk akal bahwa ada seorang raja di atas segala raja yang mau merendahkan dirinya menjadi begitu miskin dan berbagi sesuatu yang begitu berharga dengan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Tetapi itulah yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Kristus lahir memberikan teladan kepada kita orang percaya dalam hal kasih dan pengorbanan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani serta memberikan nyawanya untuk menebus manusia dari dosa mereka. Kelahiran Tuhan Yesus juga memberikan jaminan penyertaan yang terus-menerus kepada umat manusia, karena ia juga lahir sebagai Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan jaminan inilah yang disampaikan kepada murid-muridnya dalam memberitakan Injil sebelum ia naik ke surga. Kekasih Tuhan, makna kelahiran Tuhan Yesus merupakan suatu berita sukacita yang harus disampaikan kepada seluruh manusia. Yang jadi pertanyaannya adalah,
Siapakah yang harus memberitakan kabar gembira ini? Siapakah yang harus memberitakan kabar sukacita ini? Sebagaimana para gembala yang langsung meresponi berita sukacita ini dengan mengabarkannya kepada orang lain, maka Allah juga menginginkan, menghendaki kita untuk melakukan hal ini juga. Karena ini merupakan satu sikap yang tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois. Orang yang mementingkan dirinya sendiri adalah orang yang menahan berkat untuk dirinya sendiri. Berita Natal ini, kabar sukacita ini harus disampaikan kepada semua orang. Perayaan Natal merupakan suatu kesempatan di mana kita dapat mengabarkan dan menyaksikan Injil kepada dunia bahwa Juru Selamat telah ada, telah datang, dan ada bersama-sama dengan kita. Orang Kristen abad pertama sangat bersemangat dalam memberitakan Injil karena mereka sangat menyadari bahwa berita tentang Kristus adalah berita yang sangat mendesak yang harus disampaikan kepada semua orang. Sehingga Rasul Paulus pun berkata, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Sebagai orang percaya, suka atau tidak suka, kita harus menerima dan melaksanakan tugas ini, memberitakan Injil kepada semua orang. Karena tanggung jawab kita adalah menyelesaikan misi ini yang dipercayakan oleh Allah bagi kita semua, yaitu mengabarkan Injil kepada orang berdosa agar mereka percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Sebagai umat Tuhan, kita harus menjadi saksi Kristus, karena salah satu identitas kita di dalam Kristus adalah garam dan terang dunia. Kita harus menerangi serta menggarami dunia ini yang semakin gelap dan semakin membusuk. Kita harusnya menjadi seperti lilin yang menerangi kegelapan walaupun dengan mengorbankan dirinya sendiri. Kita tidak perlu bertanya, kenapa dunia ini gelap? Kenapa dunia ini membusuk? Tetapi bertanyalah pada diri kita sendiri, di manakah terang dan garam tersebut? Apakah fungsi saya sebagai terang dan garam telah aku realisasikan? Satu hal yang pasti akan menguatkan kita dalam pekerjaan misi ini adalah bahwa misi ini bukanlah mission impossible, karena disertai dengan janji bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam melakukan apa yang Dia perintahkan. Ini merupakan satu tugas yang sangat mulia, yang sangat mengagumkan, dan merupakan satu penghargaan besar buat kita karena kita dipercayakan oleh Tuhan untuk membimbing dan membawa orang-orang berdosa kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mintalah kepada Tuhan Yesus untuk memberi kita semua hati yang ingin melaksanakan misi ini. Karena dengan demikian, berita sukacita, yakni Natal, lahirnya Sang Juru Selamat, dapat didengar oleh semua orang, sehingga semakin banyak orang yang mengenal dan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Biarlah sukacita kita dalam merayakan Natal kali ini bukan hanya ditunjukkan lewat kumpul bersama keluarga, saling memberi hadiah, tetapi Natal kali ini biar kiranya memotivasi kita kembali untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, yakni pergi dan menyaksikan Yesus Kristus kepada semua manusia dan memenangkan mereka untuk masuk kerajaan Allah yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2021.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.